Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Supriyadi dari kelas Nanatsu akan membahas tentang beberapa target bungkai pada hari ini, tanggal 21 Oktober 2025. Untuk bungkai yang pertama di sini ada te okimas, yang artinya adalah melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang lain. Te okimas sendiri mempunyai bentuk kamus, yaitu adalah te oku, yang biasanya orang Jepang menyingkatnya dengan toku. Kemudian ada bentuk lain, yaitu adalah te okou, yang berasal dari te okimasho. Kemudian biasanya orang Jepang itu menyingkatnya menjadi toko. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada hataraite abite okimas. Kalau akan bekerja, terlebih dahulu mandi. Kemudian contoh yang kedua adalah hataraite tabete okimasho. Kalau akan bekerja, ayo terlebih dahulu makan. Nah, di sini untuk te okimas dan te okimasho bisa dirubah ke bentuk yang tadi. Te okimas menjadi te oku atau toku. Te okimasho dirubah menjadi to okou atau toko. Tapi ingat ya teman-teman, ini hanya bisa digunakan untuk orang yang sudah benar-benar akrab atau teman dekat. Nah, di sini hanya untuk mengetahui ketika ada nihonjin yang bilang dengan bungkai seperti ini, kita tahu artinya adalah te okimas atau te okimasho. Oke, kita ke bungkai selanjutnya. Di sini ada tekimas. Tekimas sendiri berarti yang pertama adalah pergi. Perginya itu pergi sebentar lalu kembali lagi. Misal di titik A, ya, terus ke titik B, terus ke titik A lagi, kayak gitu teman-teman. Kemudian arti yang kedua adalah mulai menjadi. Arti yang ketiga kegiatan dari luar. Arti yang keempat datang dengan. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama di sini ada nomimono o katekimas, membeli minuman. Nah, membeli minuman di sini misalkan kita lagi nongkrong nih di suatu tempat. Nah, minumannya habis. Kita mau membeli minuman dulu terus balik lagi. Nah, pakainya seperti ini. Nomimono o katekimas. Beli dulu terus balik lagi. Oke, contoh yang kedua di sini ada tenki wa harete kimas. Cuacanya mulai menjadi cerah. Kemudian contoh yang ketiga di sini ada LPKD tomodachi ni attekimasu. Nah, ini adalah yang tadi tuh, yang nomor 3 nih. Kegiatan dari luar. Nah, misalkan kita udah sampai rumah terus cerita nih. Cerita misalkan ke orang tua kita. Nah, di LPK bertemu dengan teman. LPKD tomodachi ni attekimasu. Jadi kita ketemunya di LPK tapi diceritainnya di rumah. Jadi pakainya ini. Kemudian untuk contoh yang keempat adalah omiyage o mottekimasu. Datang dengan membawa oleh-oleh. Kemudian kita ke bungkai yang selanjutnya ada ni ikimasu. Artinya pergi untuk. Contohnya benkyou ni ikimasu, pergi untuk belajar. Kemudian di sini ada te ikimasu, artinya pergi dengan akan terus tetap atau akan memulai berjalan proses. Nah, ikimasu sendiri di sini berjalan, pergi atau berjalan ya. Di sini itu diartikan berjalan. Berjalan artinya berproses. Prosesnya itu sedang berjalan. Nah, untuk yang akan terus atau tetap ini sama dengan bungkai mas dicoret suzukemas. Ini kurang tenteng, maaf ya. Suzukemas yang artinya sama, akan terus atau tetap. Oke, kita langsung ke contoh.
Kabang o motte ikimasu. Pergi dengan membawa tas. Kemudian contoh yang kedua, byoki demo benkyou shite ikimasu atau benkyou suzukemas. Walaupun sakit, akan terus belajar. Contoh yang ketiga, shiken ga hajimete ikimasu. Ujiannya akan segera dimulai, akan segera berjalan ya. Oke, kita masuk ke bungkai yang selanjutnya. Di sini ada jisou yoni narimas, yang artinya adalah mulai menjadi. Jadi jika ada kata kerja bentuk jisou bertemu dengan yoni narimas, maka artinya adalah mulai menjadi. Contohnya, ame ga furu yoni narimas. Hujannya mulai menjadi turun. Jadi ngericik-ngericik. Jadi sudah turun rintik-rintik hujan, mulai menjadi turun. Oke, kemudian pembahasan yang selanjutnya di sini ada kano jiso. Kata kerja yang bentuknya kano jiso bertemu dengan yoni narimas, maka di sini artinya adalah mulai menjadi bisa. Jadi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Contoh, kanji ga kakeru yoni narimasu. Kanjinya mulai menjadi bisa menulis. Jadi tadi belum bisa menulis kanji, tapi karena sudah mulai bisa menulis kanji, maka pakainya itu adalah kanojiso yoni narimasu. Kanji ga kakeru yoni narimasu. Kanjinya mulai menjadi bisa menulis. Oke, kita ke bungkai yang selanjutnya. Kita masuk ke nani-nani kuremas atau kudasaimasu. Artinya memberi kepada saya atau kepada kandung. Kemudian ada nani-nani te kuremas atau te kudasaimasu, artinya makan kepada saya atau kandung. Nah, catatan memberi kepada saya itu yang memberinya bebas. Bisa kandung, bisa orang lain. Tapi ketika memberinya kepada kandung atau keluarga kita, maka yang memberi harus orang lain dan tidak boleh sesama kandung. Rumusnya adalah pelaku atau subjek wa atau ga, target ni kata benda o kuremas atau kudasaimasu. Contoh, haha ga watashi ni keki o kuremas. Ibu memberikan kue kepada saya. Contoh yang kedua, tomodachi wa haha ni keki o kudasaimasu. Teman memberikan kue kepada ibu saya ya. Nah, jadi di sini karena di sini sayanya adalah target ya. Walaupun di sini ibu, tapi pakainya kuremas. Nah, karena di sini teman ya, teman itu kan bukan kandung. Teman itu orang lain memberikan kepada ibu saya. Maka di sini memakainya adalah kudasaimasu. Kemudian rumus yang kedua di sini ada pelaku atau subjek wa atau ga, target ni kata benda o, kata kerja te kuremas atau te kudasaimasu. Artinya adalah makan. Di sini contoh, haha ga watashi ni keki o sukutte kuremas. Ibu membuatkan kue untuk saya. Ya, kita beri contoh yang sama seperti yang tadi ya, biar tahu cara membedakannya. Jadi hanya berbeda di ada kata kerjanya saja di sini dan ditambahkan me atau kan, membuatkan, terus apalagi ya, memakan dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua,
Tomodachi wa haha ni keki o sukute kudasai mas. Teman membuatkan kue kepada ibu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kuremas kudasai mas adalah dipakai untuk memberikan kepada saya atau kepada kandung. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada nani nani yarimas, nani nani agemas, nani nani sashi agemas, yang artinya memberi. Kemudian ada nani nani te yarimas, te agemas, dan te sashi agemas, yang artinya adalah makan. Syaratnya adalah ini untuk memberi kepada orang lain, atau saya yang memberi, atau memberi kepada sesama kandung. Contoh rumusnya seperti ini. P atau S pelaku atau subjek, wa atau ga target ni, KBO kata benda O, yarimas agemas sashi agemas. Contohnya, watashi wa sensei ni hon o sashi agemas. Saya memberi buku kepada sensei. Ya, saya memberi buku kepada sensei. Kemudian di sini yang nomor 2 ada haha ga imoto ni hon o agemas. Ibu memberikan buku kepada adik perempuan. Nah, di sini bisa pakai agemas, bisa pakai yarimas. Tapi sebenarnya pakai yarimas. Cuma karena sekarang itu yarimas itu dianggap merendahkan, jadi biasanya yarimas itu dipakai untuk hewan, tumbuhan, benda mati seperti itu. Jadi untuk walaupun anak, jadi pakainya agemas sebagai lebih sopan lah gitu. Oke, kita masuk ke yang T-nya. Di sini rumusnya adalah pelaku atau subjek, wa atau ga, target ni, kata benda O, kata kerja, te yarimas, te agemas, atau te sashi agemas. Contohnya, watashi wa sensei ni hon o katte sashi agemas. Saya membelikan buku untuk sensei. Kemudian contoh yang kedua, haha ga imoto ni hon o katte agemas. Ibu membelikan buku untuk adik. Nah, jadi teman-teman yang sashi agemas ini ya, yang di sini ataupun yang di sini yang gak ada T-nya itu biasanya untuk ke orang yang lebih tinggi seperti sensei atau orang yang baru kenal seperti itu. Kemudian bungke yang selanjutnya di sini ada nani nani moraimas atau itadakimas, artinya menerima. Kemudian ada nani nani te moraimas atau te itadakimas, yang artinya dikan. Rumusnya adalah targetnya itu menjadi di depan. Jadi target wa atau ga, pelaku atau subjek ni. Nah, ini di sini untuk yang moraimas atau itadakimas itu bisa diganti dengan kara, yang artinya adalah dari. Kata benda O, moraimas atau itadakimas. Contoh, watashi wa imoto ni keki o moraimas. Saya menerima kue dari adik perempuan. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah imoto wa sensei ni keki o itadakimasu. Seperti yang tadi ya, sashi agemas, itadakimasu juga sama berfungsi untuk ke seseorang yang lebih tinggi seperti sensei atau orang yang baru kenal. Adik perempuan menerima kue dari sensei. Adik perempuan menerima kue dari sensei. Jadi ini di sini itu diartikan dari. Oke, untuk yang selanjutnya ke yang bentuk T, rumusnya adalah T, wa atau ga, target, wa atau ga, pelaku atau subjek adalah ni, kata benda O, T
te morimas atau te itadakimasu. Nah, karena di sini artinya adalah dikan, maka ni di sini mutlak harus ni dan diartikannya adalah oleh. Tidak bisa diganti dengan apapun. Contohnya, watashi wa imoto ni keki o sukutte moraimasu. Saya dibuatkan kue oleh adik perempuan. Jadi di sini ninya itu artinya oleh ya teman-teman ya. Kemudian imoto wa sensei ni hon o katte itadakimasu. Adik perempuan dibelikan kue oleh sensei. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada lagi. Lagi itu kita bahas di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah ato. Ato jika bertemu dengan STLW, satuan takaran atau lamanya waktu, berarti lagi yang sisa atau tinggal. Contoh, ato ipung, sisa atau tinggal 1 menit lagi. Kemudian yang kedua ada mata. Mata jika bertemu dengan satuan takaran atau lama waktu, kemudian ada ketemu dengan keterangan atau kata kerja, itu diartikan lagi yang berulang. Contohnya, mata benkyou shimasu, belajar lagi. Contoh lagi, mata tabemasu, makan lagi. Jadi sesuatu yang berulang. Kemudian yang ketiga ada mau. Mau jika ketemu dengan satuan takaran atau lamanya waktu, itu diartikan lagi. Bebas, bisa sisa atau tinggal, bisa juga berulang. Tapi jika ketemu dengan keterangan atau kata kerja, artinya adalah sudah. Contohnya, mau sukoshi, sedikit lagi. Kemudian contoh yang kedua adalah mau tabemashita, sudah makan. Oke, kita ke yang selanjutnya. Di sini ada jika kata tanya ditambahkan ka, itu menjadi kata benda. Contoh, nani. Nah, nani kan apa nih? Dikasih ka. Nani ka artinya sesuatu. Kan berasal dari apa? Nani kan. Kemudian ada dareka, seseorang. Nah, siapa? Dare kan siapa? Kemudian ada itsuka, suatu saat. Nah, suatu saat itu kan kapan? Ini kan itsu kan kapan. Kemudian ada dokoka, suatu tempat. Di mana kan? Di mana kan? Suatu tempat karena ada ka di sini. Nah, di sini ada nangka. Nangka itu seperti kayak apa ya? Seperti itu gitu. Misal contoh, orangnya itu seperti itu. Nanka hitowa, nanka seperti masih ada di bayangan gitu. Masih ada di bayangan, masih ada di gambaran. Nangka sepertinya kayak gitu, atau sepertinya kayak gini loh. Nangka. Jadi menggambarkan sesuatu. Kemudian kita lanjut ke keterangan tempat no posisi. Posisi itu ada ue, sita, aida, dan lain-lain. Nah, cara pakainya adalah seperti ini. Contoh yang pertama, sukue no ue ni honga arimasu. Nah, ada buku di atas meja. Jadi, nih no-nya itu sebagai penghubung antara keterangan tempat dan posisi. Nah, bagaimana kalau aida? Aida itu kan punya 2 di antara kan. Nah, maka digabung dulu nih. Contoh misalkan tas dan laptop. Berarti pasokong to kabang. Kemudian baru no aida ni honga arimasu. Ada buku di antara tas dan laptop, seperti itu. Jadi kalau aida ini digabung dulu apanya
Ya, di antara apa dan apa, kemudian baru no, terus aida. Seperti itu teman-teman penggunaannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Mohon kritikan dan saran supaya saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dalam menyampaikan sesuatu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.